Fakta persidangan perkara nomor 227 Advokat Markus Jaka Toga Torak SH kuasa hukum 19 guru ASN diduga korban investasi bodong PT PIM. Para korban investasi bodong. Oh, investasi. Nah, ini perkara nomor 227. Ini kami 19 orang yang menggugat PT. Ada 3 tergugat. Yang pertama PT tergugat satunya PT Fadila Insan Mandiri. Yang kedua Muhammad Yaskur selaku komisaris utama PT Fadila Insan Mandiri. Dan yang ketiga dari Mandiri Taspen. Jadi hari ini sidang pertama. Tergugat 1 tidak hadir, yang tergugat 3 tidak hadir, yang hadir tergugat 2. Dan tuntutan kami adalah supaya para tergugat, terutama tergugat 1 dan tergugat 2 Muhammad Yaskur dan tergugat 3 mengembalikan SK pensiun baik yang sudah pensiun baik yang masih aktif kepada para klien saya. Yang dalam hal ini adalah guru-guru yang masih aktif dan guru-guru yang sudah pensiun. Kronologis kejadiannya gimana, Bang? Dari kronologis kejadian ya, ada yang asli, ada yang fotokopi, dan yang pas proses pencairannya itu aswin. Oh gitu. Dan banyak juga akibat dari efek itu. Sesudah cair dari Mandiri Taspen itu bukan kepada korban, tapi ke PT Fadila Insan Mandiri. Nah, yang ada para korban hanya mengalami utang 15 tahun. Bahkan ada salah satu dari klien saya, dia menanggung utang ayahnya yang sudah meninggal. Karena perjanjian dari Mandiri Taspen kepada korban ini adalah 15 tahun. Nah, efek-efek itu bisa diceritain dari salah satu namanya buku. Kronologisnya korban yang ada di Jakarta ini sebanyak 217 orang. Di mana sebagian masih aktif, sebagian sudah pensiun. Pada saat itu ditawarkan untuk investasi di PT Fadila Insan Mandiri ya, dengan cara meminjamkan uang melibat PT Taspen Mandiri. Itu bervariasi, ada yang 300 juta, bahkan ada yang sampai 500 juta ya. Nah, di mana di dalam perjanjian itu selama 2 tahun diberikan bagi hasil yaitu 4,5% dari jumlah dana yang ditaruh di kantor PIM tersebut. Sejak bulan Oktober 2001 sampai sekarang bagi hasil itu tidak bisa diselesaikan, sehingga ya kita ini merasa tertipu karena nilai pinjaman yang ditandatangan di PT Bank Mandiri itu kita tidak melihat nominalnya 1.000 perak juga pun. Tahu-tahunya kita harus mengembalikan selama 15 juta. Apa 15 tahun? 15 tahun per tahunnya. Bagi saudara-saudara saya sudah pensiun ini tidak menerima pensiun sama sekali. Padahal nominal sekian ratus juta itu jangankan 101 juta, 100.000 pun tidak pernah kita ini. Seperti contoh, saya 325 juta. 325 juta tanda tangan di situ, tidak membawa pulang uang. Sehingga ya sangat kaget, terkejut ketika kita pensiun harus mengembalikan dana selama 15 tahun. Sementara bagi hasil yang dijanjikan oleh PT ini ya enggak sama sekali. Nah, itu maka tuntutan kita melalui Pak Jaka ini, bagaimana supaya SK kita itu bisa dikembalikan. Oh, SK ditahan, Pak ya? Dan saya tadi nggak ngerti ya, karena saya datang ke PIM terus dikasih uang, kan saya tanda tangan 187, tapi yang saya bawa pakai kantong plastik hanya 87 ya, 87 juta. Terus di mobil saya dikasih 3 juta, ini apa, nggak apa-apa Bu katanya. Setelah itu 87 itu
Terus saya bilang sama ngobrol-ngobrol sama Mbak Ima, Murni kena berapa? Enggak, saya dikit, cuma 87. Enggak mungkin, Bu. Iya 87, karena sertifikat dari BIM ikut kerjasama itu hanya 87. Nah, ternyata di lembar-lembar selanjutnya ditulis kalau saya itu di uang saya 187 memang dikasih ke BIM. Nah, ini yang kita nggak bisa terima. Kok bisa gitu loh? Sertifikatnya ada 87. Nah, terus lagi yang saya bingung, nggak masuk akal. Saya tanya sama oknum Bank Mandiri namanya Ibu Pi. Bu, saya nggak ngerti ini. Kan tadi saya udah keluar tuh 187 juta. Tapi kenapa 87 aja di sertifikat, yang 100-nya kemana? Diblokir, Bu. Sidang selanjutnya tanggal 13 Juni. Sidang kedua dengan agenda manggil tergugat 1 yang tidak hadir PT Fadila Insan Mandiri dan tergugat 3 PT Mandiri Taspen KCP Jakarta Barat. Dan mungkin sidang kedua akan agenda mediasi. Nah, kalau betul-betul dia tidak melaksanakan permintaan kita yang menurut kami win-win solutionnya adalah mengembalikan SK para klien saya. Kalau para klien saya tidak dibalikin SK-nya, maka kita tetap akan lanjutkan upaya hukum sampai kita mendapatkan keadilan. Undang-undang apa dibangunnya? Kenapa? Kita mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Acara hari ini terima kasih semua kepada rekan-rekan media. Harapannya semoga para klien saya, para korban dari PT Fadila Insan Mandiri, yaitu 19 orang yang terdaftar, semoga mendapatkan haknya biar dikembalikan SK